Petrus 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11 ya. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam ayat yang ke-7, pada perkataan yang pertama kita mendapati sebuah frasa di sana, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa zaman yang semakin jahat, zaman yang semakin rusak, sistem yang semakin rusak, keadaan yang semakin runyam, keadaan yang semakin melukai, keadaan yang semakin membuat orang-orang percaya itu semakin menderita, hidup yang semakin terhimpit sana-sini dan lain sebagainya. Keadaan zaman menampilkan bahwa kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Ketika Tuhan Yesus turun ke bumi dan itu menjadi sebuah masa di mana permulaan kemudian segala sesuatunya dimulai, yang kemudian sampai dengan hari ini sudah 2000 tahun lebih. Berita yang sama tetap disampaikan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang pasti bahwa 2000 tahun yang lalu lebih jauh daripada tahun yang sekarang. Yang pasti ada tahun yang kita hidupi sekarang adalah tahun-tahun yang semakin dekat dengan kesudahan. Kalau kita menilai zaman, bagaimana kemudian perpolitikan, bagaimana kemudian kita menilai perekonomian, bagaimana kemudian kita menilai sebuah manifestasi-manifestasi kehidupan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menilai bahwa kehidupan itu semakin hari itu semakin disesakkan oleh berbagai macam problema yang terjadi. Kalau dulu orang Indonesia itu punya sebuah lagu yang sangat terkenal ya, bahwa bukan lautan hanya kolam susu gitu ya. Jadi yang menggambarkan bahwa orang hidup di Indonesia itu bahkan tanpa apa-apa sekalipun bisa hidup, karena batu bisa tumbuh gitu ya. Itu pengibaratan bahwa Indonesia kaya akan sesuatu yang membuat orang yang tinggal di Indonesia itu bisa makan, bisa minum, bisa hidup tanpa perlu mengalami kesusahan yang berlebih gitu ya. Kesusahan yang berlebih oleh karena pekerjaan, oleh karena bisnis. Tapi apakah lagu itu kemudian masih relate sampai dengan sekarang? Nah, saya pikir udah nggak relate ya. Saya pikir di Indonesia udah nggak relate lagu itu. Mungkin kalau masih di daerah-daerah yang sangat pedalaman sekali, gitu ya, itu mungkin masih relate lah ya. Mungkin seperti misalnya, mohon maaf ya, teman-teman kita di timur, begitu, yang masih hidup memang dari pertanian dan lain sebagainya, mungkin masih relate. Cuman kalau untuk berbagai daerah yang sudah cukup maju, nggak relate lagi. Bahkan di Lampung ya, di daerah orang tua saya itu daerahnya nggak maju sebenarnya. Itu syarat sekali akan korupsi di sana. Banyak sekali korupsi di daerah tempat kami sana. Dan saya itu kan hidup di sana
Berarti kira-kira sekitar 20-an tahun saya ada di sana. Saya melihat jalan itu aja nggak pernah dibenerin sama sekali. Dari lahir sampai dengan saya kemarin terakhir pulang ke rumah karena papa saya meninggal, sama masih tanah, masih ininya juga sama. Aspalnya juga masih rusak-rusak. Tapi yang menarik adalah bukan tentang aspalnya sebenarnya, tapi tentang biaya hidup di sana. Saya beli bakso di sana itu saya kaget nih. Nah, karena saya cukup suka bakso mie ayam gitu ya. Bakmi saya lebih suka gitu. Cuman saya kemarin waktu itu saya beli bakso mie ayam gitu. Saya kaget dengan harganya ketika saya selesai makan. Harganya 25.000 gitu ya. Terus saya pikir mahal sekali ya gitu. Ya kalau di Jakarta itu normal, harga segitu di pinggir jalan gitu ya, normal. Saya biasa di sini pun makan 25 ribuan gitu. Tapi juga masih ketemu kadang yang 12.000. Saya ada makan bakso di dekat tempat badminton biasa saya main itu harganya 16.000. So, ya, itu murah gitu ya. Kok di sana 25.000? Mahal sekali. Karena saya lihat di sini di sana penghasilannya sangat rendah sekali tapi biaya hidup itu wah ampun-ampun gitu ya. Biaya hidup tuh sangat mahal sekali. Dan saya melihat bahwa kondisi ini banyak terjadi di berbagai daerah. Makanya saya bilang tadi bahwa lagu yang tadi saya sebutkan di awal tuh udah nggak relate lagi untuk bangsa Indonesia. Karena pada faktanya inflasi terjadi di mana-mana. Di daerah-daerah kecil sekalipun terjadi inflasi yang sangat besar. Secara penghasilan, baik itu orang yang bekerja secara swasta, ataupun juga orang yang bekerja di kantor, ataupun juga orang yang bekerja pegawai negeri, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang ada. Begitu ya. Tapi kalau kita kemudian melihat ke dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa yang tanda-tanda tadi yang menunjukkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ditandai dengan berbagai macam kesesakan, ditandai dengan berbagai macam derita, ditandai dengan berbagai macam kesulitan yang semakin menghimpit. Ada satu janji kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan bahwa di dalam masa-masa yang seperti itu, justru disitulah masa-masa di mana kita harus mendengar suara Tuhan. Di masa-masa yang menyesakkan, di masa-masa di mana segala sesuatu menghimpit kehidupan kita, di masa-masa di mana banyak distraksi, di masa di mana banyak hal-hal yang mengganggu sekeliling kita, membuat kita dapat sejahtera dalam hidup, sejahtera dalam pekerjaan, sejahtera di dalam makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kalau kita baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 11, bagian yang pertama kita melihat bahwa di situ adalah momen di mana kita harus mendengarkan suara Tuhan. 2 minggu ini saya lagi banyak komunikasi dengan Tuhan, bukan berarti sebelumnya tidak, tapi maksudnya dalam artian kata Tuhan, Roh Kudus lagi banyak bicara sesuatu dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Dan kemudian beberapa hari yang lalu ketika saya ada di dalam ketika saya jalan pulang dari sebuah tempat, saya lagi di mobil, saya kemudian Roh Kudus bicara sesuatu, kemudian saya teringat dengan ayat ini. Kenapa orang-orang tidak bisa dengar suara Tuhan ya? Kenapa orang tuh tidak bisa berkomunikasi dan mendengar suara Tuhan secara langsung? Kenapa kok hari-harinya satu kali aja dengar suara Tuhan tuh tidak bisa? Untuk pekerjaannya, untuk pelayanannya. Karena saya selama 2 minggu ini Tuhan bicara banyak sekali. Hampir tiap waktu gitu. Tuhan bicara sesuatu tentang pelayanan, Tuhan bicara sesuatu tentang pekerjaan. Salah satunya tentang pelayanan, Tuhan bicara sesuatu, saya masih doakan, tapi Tuhan bicara tentang saya harus mendatangi rumah-rumah gitu. Waduh, saya juga Roh Kudus bilang seperti itu, kamu harus layani ke rumah-rumah. Kamu harus sediakan waktu, datangi rumah-rumah. Dalam beberapa bulan ke depan kamu sediakan waktu. Hari tertentu 1 minggu sekali harus datangi rumah orang. Saya cerita sama istri saya, repot juga ya gitu. Repot juga ya tiap minggu disuruh datangin rumah orang gitu. Ya kalau sekarang kan udah ada teknologi, bisa pakai Zoom, pakai apa kok. Tuhan suruh datangin rumah orang ya. Satu-satu adakan ibadah di sana. Bawa rumah itu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan kasih sebuah panggilan home for Jesus gitu ya, rumah untuk Tuhan Yesus gitu, memulihkan rumah-rumah yang ada. Ya saya masih terus doakan tentang hal itu ya, apa yang Tuhan mau kerjakan di sana. Tapi itu salah satu dari rentetan banyak
yang Tuhan bicara selama 2 minggu ini. Saya tuh kemudian di dalam rentetan itu diakhiri dengan sebuah perenungan dalam diri saya. Saya kemudian berpikir dan merenung apa yang menjadi penghalang orang tidak bisa hari-harinya mendengar suara Tuhan. Hari-harinya tidak bisa berkomunikasi dan mendapatkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan hanya bicara tentang pekerjaan, pelayanan, tapi kehidupan. Apa yang menjadi itu? Kemudian saya melihat handphone saya. Saya melihat handphone saya pada saat itu di tangan. Saya lihat ke handphone saya. Kemudian Roh Kudus bicara banyak tentang mendengar suara Tuhan. Nah, kemudian itulah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kenapa kita tidak bisa dengar suara Tuhan? Karena kita tidak menyingkir dari distraksi. Itu yang pertama. Kita tidak menyingkir dari distraksi. Ketika di mobil itu Roh Kudus bicara sesuatu sama saya. Saya tahu itu Roh Kudus mau bicara. Saya tadi awalnya sedang main sosial media gitu ya, namanya di mobil ya, perjalanan jauh pulang gitu ya. Saya tidak ada kerjaan apa-apa. Saya juga tidak mau tidur, tidak ngantuk pada saat itu. Jadi ya saya main handphone gitu, main handphone. Roh Kudus mau bicara sesuatu. Saya merasakan Roh Kudus bicara. Dan kemudian saya taruh handphone saya. Kemudian saya berdiam diri dan saya tanya Roh Kudus mau ngomong apa. Kemudian Roh Kudus bicara banyak terkait dengan pelayanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya merefleksikan ke ayat ini, yang kemudian tadi saya bilang saya melihat handphone, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak sih kita pegang handphone? Seberapa banyak kita pegang media sekarang itu ya? Seberapa banyak kita tuh melakukan sesuatu? Sadar nggak sih bahwa banyak kita tuh sebenarnya nggak mendengarkan suara Tuhan bukan karena Tuhan tidak bicara, tapi karena kita tidak menyingkir dari setiap distraksi yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak distraksi kan, ada handphone, ada pekerjaan, ada pergumulan hidup, ada tantangan-tantangan dunia yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Itu bisa jadi sebuah distraksi yang membuat kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Itu kenapa firman Tuhan bilang kuasai diri. Kuasai diri. Tahu kapan harus menyingkir, tahu kapan harus ada di tengah-tengah keramaian, tahu kapan harus membelah keramaian itu, tahu kapan harus benar-benar diam dan menyingkir, berpindah daripada keramaian itu, sehingga kita dapat mendengar. Kalau Bapak Ibu ingat, seminggu lalu saya bilang, Tuhan tuh banyak bicara sama saya ketika saya berdoa dan ketika di kamar mandi. Nah, itu menjadi sebuah perenungan juga. Roh Kudus kenapa enggak banyak bicara terkait dengan kalau saya berdoa dan di kamar mandi, gitu kan? Itu menjadi sebuah pertanyaan juga saya ketika saya di mobil itu. Roh Kudus beri pengertian sama saya begini, Bapak Ibu. Roh Kudus beri pengertian. Sebab kalau kamu nggak dalam doa dan di kamar mandi, susah ngomong sama kamu. Ngerti nggak ya? Kalau kamu nggak di kamar mandi, kalau kamu nggak lagi berdoa, susah ngomong sama kamu. Waktu saya langsung, wah, terlalu sibuk saya terlalu sibuk. Terlalu banyak distraksi yang membuat Roh Kudus tidak bisa memperdengarkan suaranya dengan lebih banyak. Padahal dia rindu lebih banyak bicara dengan saya. Dia rindu lebih banyak berkomunikasi dengan saya. Tapi rasanya komunikasinya hanya terbatas hanya pada waktu berdoa dan kemudian hanya pada waktu mandi. Hanya terbatas pada itu. Kenapa kok mandi tidak bisa pegang handphone, mandi nggak bisa kerja, mandi nggak bisa berpikir apa-apa, mandi ya udah mandi gitu loh, mandi ya udah mandi gitu loh, mandi nggak bisa pegang handphone, nggak bisa sambil kerja, nggak bisa multitasking, mandi ya mandi gitu loh, doa ya doa, nggak bisa sambil multitasking. Orang makan bisa multitasking kok, sekarang makan sambil nonton, sekarang makan sambil apa ya, atau sama pasangan ya sambil ngobrol gitu kan, gitu. Multitasking, hidup kita ini penuh dengan multitasking. Kalau dalam bahasa kasarnya, hidup kita ini penuh dengan distraksi. Ada banyak distraksi yang tidak perlu, tapi itu membuat kita akhirnya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Maka kalau kita mau dengar suara Tuhan lebih banyak, lebih spesifik, lebih detail di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita, hal yang penting harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah banyak-banyak menepikan diri, banyak-banyak menghilangkan distraksi,
banyak-banyak keluar dari kerumunan, banyak-banyak keluar dari setiap problema-problema itu. Kata kuasai diri dan jadilah tenang itu tidak bergantung pada keadaan toh. Kuasai diri dan jadilah tenang itu tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung pada sebuah kondisi, masalah, dan lain sebagainya. Enggak. Tapi adalah sebuah kehendak pribadi yang secara aktif dilakukan karena sadar bahwa dia ingin berkomunikasi, dia ingin mendengar, dia ingin berkata-kata, dia ingin melakukan sesuatu dengan kondisi iman. Kalau kita baca dalam bagian yang terakhir pada ayat ini dikatakan apa? Supaya kamu dapat berdoa. Doa itu adalah sebuah komunikasi antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Bukan cuma kita dengan Allah, tapi kita tidak mendengar apa-apa. Tapi antara Allah dengan kita juga. Berdoa bukan cuma antara saya dengan Allah, tapi antara Allah dengan saya. Apa yang mau saya sampaikan dengan Allah dan juga apa yang Allah mau sampaikan dengan saya. Berdoa. Orang yang tidak menguasai diri, orang yang tidak tenang, gak bisa berdoa. Orang yang tidak menguasai diri, orang yang tidak tenang, gak bisa dengar suara Tuhan. Gak bisa dengar suara Tuhan. Ada banyak orang percaya, orang Kristen tuh gak bisa dengar suara Tuhan karena banyak kesibukan dalam hatinya. Ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sibuk. Sibuk untuk mencecar Tuhan, menjawab pertanyaannya. Bukan sibuk untuk membuka telinga, mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara datang sama Tuhan, Bapak Ibu mau pertanyaan Bapak Ibu dijawab atau Tuhan bicara sesuatu yang paling urgent dan penting buat kehidupan kita. Banyak dari kita itu cuman mau apa? Cuman mau pertanyaan kita cepat dijawab sama Tuhan. Nah ini juga distraksi yang membuat kita akhirnya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kita berdoa dengan cara yang tidak tenang. Kita berdoa dengan cara yang tidak tenang. Kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, berdoalah dengan tenang, berdoalah dengan menguasai diri, hindarkanlah diri dari semua distraksi-distraksi yang ada. Kalau bahasa saya kemarin yang saya sampaikan kepada Kak Winda kemarin, setelah ibadah hari Minggu kemarin saya sampaikan, nikmatilah waktu-waktu berdoa itu. Apakah kita menikmati waktu kita berdoa? Apakah kita menikmati waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau kita tidak menikmati waktu itu bersama dengan Tuhan, kita belum menjadi orang yang sungguh-sungguh ingin mendengar suara Tuhan. Banyak kita cuma pengen tahu jawaban Tuhan, tapi bukan benar-benar mau dengerin suara Tuhan. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, taruh handphonenya, taruh masalahnya, taruh pergumulan hidupnya, taruh kesulitannya, taruh kesesakan-kesesakannya, buka diri, Roh Kudus mau bicara apa? Roh Kudus mau bicara apa? Roh Kudus mau bicara apa? Maka pada saat itu dia bicara untuk setiap kehidupan kita. Tanda kita mendengar suara Tuhan. Yang berikutnya, kalau kita memang benar-benar mendengar suara Tuhan, maka ketika suara itu diperdengarkan dengan kita, maka ada kekuatan yang mengalir bersama dengan suara itu. Orang yang mendengar suara Tuhan tapi tidak mendapatkan kekuatan Tuhan untuk melakukan suaranya, jangan-jangan itu bukan suara Tuhan. Patut dicurigai. Jangan-jangan itu suara dalam hati kita sendiri, suara pikiran kita sendiri, karena kita menginginkan jawaban tertentu, karena kita ingin jawabannya ini, atau kemudian suara-suara bising di keramaian tadi yang kita dengar bukan suara Tuhan. Suara Tuhan pasti membawa kekuatan Tuhan. Suara Tuhan. Maka kalau kita mendengar suara Tuhan, Tuhan bicara sesuatu sama kita, tiba-tiba ada sebuah kekuatan, tiba-tiba ada sebuah daya kebangunan yang terjadi di dalam roh kita,
yang membuat kita bisa melakukan sesuatu terkait apapun, terkait apapun. Yang sesak tadinya tidak sesak lagi, yang tadinya khawatir tidak khawatir lagi, yang tadinya takut tidak takut lagi, yang tadinya mengalami sesuatu tidak mengalami lagi. 1,5 bulan lalu ada momen penting dalam kehidupan saya. Kemudian saya dilanda ketakutan. Iblis menyerang dengan intimidasi dan ketakutan bersamaan dengan momen penting tersebut. Dan kemudian pada pagi hari waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, saya mempersembahkan hidup sama Tuhan. Saya serahkan semua ketakutan, kekhawatiran, segala sesuatunya. Kemudian saya pergi mandi. Saya pergi mandi dan kemudian saya juga kembali menyerahkan sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan. Engkau tahu saya takut. Engkau tahu saya sedang terintimidasi. Engkau tahu saya saat ini sedang mengalami kekhawatiran. Kemudian Tuhan bicara sesuatu. Aku Allah perjanjian. Aku Allah yang setia. Hanya perkataan yang simpel. Tapi dua perkataan itu kemudian mengingatkan saya tentang banyak doa yang pernah saya lakukan. Dan banyak suara Tuhan yang pernah Tuhan perkatakan sebelumnya. Dua kata itu kemudian membangkitkan iman saya. Dan kemudian rasa ketakutan dan kekhawatiran itu tidak ada lagi. Bapak Ibu bisa diserang. Bapak Ibu udah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bisa diserang. Tapi responnya apa ketika diserang? Bapak Ibu bisa mengalami serangan-serangan dalam finansial, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan. Tapi responnya apa? Kalau Bapak Ibu responnya berjuang dengan kekuatan sendiri, maka tidak menghasilkan kemenangan. Tapi kalau Bapak Ibu responnya datang kepada Tuhan, bicara sama Tuhan, Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan terkait dengan hal ini, maka Tuhan pasti bicara. Tuhan pasti bicara. 2 minggu ini saya menyerahkan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Saya bicara sesuatu sama Tuhan tentang Tuhan ini bagaimana segala macam. Saya bicara tentang masa depan, saya bicara tentang peneguhan-peneguhan yang akan terjadi segala macam. Saya menyerahkan semua sama Tuhan. Dan kemudian Tuhan banyak bicara. Apa yang menjadi kendala Bapak Ibu hari-hari ini tidak mendengar suara Tuhan di dalam pekerjaan, dalam bisnis Bapak Ibu? Kita sudah dengar banyak firman Tuhan. Saya sudah sempat memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kita bahwa bisnis harus dijalankan dalam pewahyuan Roh Allah. Dan pewahyuan Roh Allah bukan cuma suara, tapi juga ada penyataan, ada mimpi dan lain sebagainya. Tapi suara juga menjadi bagian daripada pewahyuan Roh Allah. Apakah Bapak Ibu hari-hari ini punya kendala untuk mendengar suara Tuhan? Apa yang menjadi kendalanya? Apakah kendalanya karena Bapak Ibu hari-hari ini sibuk dengan pikirannya sendiri? Apakah Bapak Ibu hari-hari ini berusaha mendengar suara Tuhan, tapi sebenarnya Bapak Ibu lebih senang pertanyaan Bapak Ibu yang dijawab. Bukan benar-benar mau dengar Tuhan mau ngomong apa ya. Ada orang di tempat ini, Roh Kudus bilang, terlalu terikat dengan masa lalu. Ada orang yang di sini Roh Kudus bilang terlalu menganggap diri pandai.
Kalau Bapak Ibu tidak memberikan ruang terbuka untuk Tuhan bicara, Bapak Ibu tidak memberikan ruang terbuka untuk Dia bicara sepuasnya, maka Bapak Ibu tidak akan pernah menikmati kekayaan kelimpahan yang Dia mau sediakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Ruang terbuka, biarin Dia yang membangun sendiri menara-menaranya, biar Dia sendiri yang membangun benteng-bentengnya, biar Dia sendiri yang membangun setiap tembok-temboknya, ruangan-ruangannya. Bapak Ibu cukup sediakan ruang terbuka dan ikuti apa yang Roh Kudus mau, apa yang Roh Kudus tuntun dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada banyak Bapak Ibu yang saya diberikan penglihatan seperti dijerat dengan seperti sarang laba-laba yang lengket, yang mengikat tangan, mengikat kaki, tidak bisa gerak kemana-mana. Tuhan mau bicara buat setiap kita. Tuhan mau menyatakan sesuatu buat Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam bisnis Bapak Ibu. Di dalam masa-masa yang semakin sulit, dalam masa-masa yang semakin tidak mudah untuk dihadapi, Tuhan membawa kita untuk semakin hari semakin hidup dengan menguasai diri, menjadi tenang, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu sekarang bisa berdoa, tenangkan diri di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus bicara sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu. Jangan datang dengan pertanyaan, jangan datang dengan ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, gimana, ini gimana, ini gimana. Tidak, tapi datang dengan tenang, undang Dia masuk. Roh Kudus mau bicara apa? Tanya dengan lembut, Roh Kudus mau bicara apa buat pekerjaan saya?
masuk. Ini semua 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 masuk. Tuhan bicara buat Ibu Marlin, bukan perhitungan Ibu, tapi perhitungan Tuhan. Bukan perhitungan Ibu, tapi perhitungan Tuhan. Ini semua masuk. Ini semua Tuhan bicara buat satu orang di tempat ini yang jari tengah, jari tunjuknya, dan kemudian jari jempolnya terasa tidak nyaman. Ada seperti terasa seperti cekit-cekit di sana, di ujung jari tengah, ujung jari telunjuk, tangan kanan, dan juga pangkal daripada jempol. Dirikanlah rumahku di dalam rumahmu. Tuhan bicara tentang pemulihan keluargamu. Dirikanlah rumahku di dalam rumahmu, maka akan terjadi pemulihan yang besar.
Tuhan bicara buat Ibu Hana, sediakan payung. Saya tidak tahu Tuhan bicara tentang apa payung ini, tapi Tuhan bicara sediakan payung buat Ibu Hana. Saya lihat ada satu payung yang besar, yang penuh dengan warna-warna, yang Ibu Hana dan suami pegang, dan di dalamnya itu ada keluarga Ibu berteduh di sana. Tuhan bilang sediakan payung. Cimariska, Tuhan bicara, bersihkan diri dari lintah, dan hati-hati dengan lintah-lintah yang ada. Lintah itu hanya mengambil keuntungan, menyedot sesuatu dari hidup Cimariska. Saya melihat ada lintah-lintah yang banyak sekali dalam yang hinggap pada Cik Mariska, tapi Tuhan bawa Cik Mariska dalam api. Kemudian api itu menghanguskan setiap lintah-lintah itu. Dalam jeripayahmu engkau diperhatikan sama Tuhan. Dalam jeripayahmu engkau diperhatikan sama Tuhan. Tetap setia. Roh Kudus, saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memateraikan setiap anugerah lawatanmu terjadi saat ini. Saat ini juga biar dibuka setiap telinga-telinga yang ada. Dibukakan untuk mendengar suara Tuhan. Setiap telinga-telinga yang ada dibukakan untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pelipis matanya kedutan, di situ ada, engkau suka lihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saat ini dikuduskan. Engkau kalau lihat punya orang lain selalu iri, selalu kepengen, saat ini dalam nama Yesus matanya dikuduskan. Matanya dikuduskan dalam nama Yesus. Roh Kudus saat ini menjamah melawat, membuka setiap telinga yang ada untuk dengar suara Tuhan. Membuka setiap hati yang ada untuk dengar suara Tuhan. Saat ini menjamah aliran Roh Allah, saat ini menjamah setiap kehidupan anak-anakmu yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pinggang bagian belakang sampai dengan kepala, sampai dada, saat ini dijamah
Aliran Roh Allah saat ini mengalir. Ada yang dijamah juga pada bagian kakinya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aliran kuasa Roh Kudus menjamah saat ini, melegakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus datang, Roh Kudus datang, Roh Kudus datang. Engkau melawat, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tenangkan, teduhkan setiap hati yang ada, hingga sungguh-sungguh boleh bisa berdoa dan mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Tadi yang dapat sesuatu didoakan lagi ya masing-masing ya. Nah, tadi didoakan lagi masing-masing, saya tidak ingat apa aja tadi juga. Dan kemudian kalau yang belum dapat bukan berarti Tuhan tidak mau bicara ya, karena tidak harus melalui saya juga. Ya, Tuhan harus bicara secara pribadi dan Bapak Ibu dengar. Tidak harus lewat orang lain, tidak harus lewat hamba Tuhan, tidak harus seperti itu ya. Tadi masih banyak sebenarnya yang saya mau sampaikan ya, tapi Roh Kudus tadi interupsi. Jadi pada intinya yang saya mau sampaikan adalah Bapak Ibu, tadi yang pertama adalah hindarkan diri dari semua distraksi supaya Bapak Ibu bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama adalah Bapak Ibu jangan memandang sekeliling, pergumulan hidup, keadaan zaman dan lain sebagainya, kemudian menjadi sebuah keadaan yang membuat Bapak Ibu tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kemudian yang kedua, distraksi bukan hanya pergumulan hidup, tapi juga pekerjaan, handphone, aktivitas, pelayanan, bahkan itu bisa jadi distraksi yang membuat kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Yang kemudian berikutnya baru Bapak Ibu menguasai diri ya. Kuasai diri Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa benar-benar memperluas ruangan Bapak Ibu untuk bisa diserahkan sama Tuhan, sehingga itu melalui itu Bapak Ibu bisa dibangun sama Tuhan. Biarin Tuhan sendiri yang bangun, jangan kita. Biarin Tuhan sendiri yang membangun tenda-tendanya, membangun tembok-temboknya, membangun tiang-tiangnya, biar dia sendiri, bukan kita. Pada intinya apa yang mau disampaikan adalah itu, bahwa Tuhan itu mau berbicara kepada kita bukan dalam momen-momen tertentu, tapi dia mau setiap waktu bicara dengan kita. Kenapa setiap waktu kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Bukan karena Tuhan tidak memperdengarkan suaranya, tetapi karena kita terlalu sibuk dengan pikiran, terlalu sibuk dengan hati kita, terlalu banyak distraksi-distraksi yang kemudian mengganggu suara Tuhan itu. Mengganggu suara Tuhan sehingga kita tidak dengar suara Tuhan itu sebenarnya dia ngomong apa? Sebenarnya dia ngomong apa? Lalu kita kemudian mendengar tapi sayup-sayup, gitu ya. Kita mendengar tapi tidak jelas suaranya. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk. Oleh karena itu, berikanlah waktu kepada Tuhan. Ada dua hal, waktu untuk berdoa, waktu untuk baca firman Tuhan. Bapak Ibu harus punya waktu berdoa. Saya yakin dan percaya di tempat ini sudah ikut SPS, sudah mendisiplinkan diri untuk punya waktu berdoa. Tapi berdoa yang seperti apa? Doa yang dinikmati, bukan doa yang pakai limit. Ya, ada pertanyaan, ada pertanyaan beberapa waktu yang lalu, doa baiknya jam berapa dan tipsnya berdoa itu seperti apa, gitu ya. Doa sebaiknya Bapak Ibu jam 3 sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Yo. Tapi apabila Bapak Ibu punya waktu-waktu di luar daripada itu juga baik, karena jam 3 itu adalah waktu untuk mezbah pribadi, bukan mezbah keluarga, bukan doa korporat kesatuan, gitu ya. Kalau saya secara pribadi biasa dengan istri itu malam, berdoa kesatuan kami malam, gitu ya. Berapa lama? Dinikmati. Tidak ada limit waktunya, harus 15 menit, harus 1 jam, harus sekian jam. Dinikmati ya. Roh Kudus tuntun untuk lebih daripada itu ya. Biarin itu pekerjaan Tuhan ya, pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tuntunnya sekian ya. Biarkan itu dalam tuntunan Tuhan. Tapi pastikan ketika berdoa tidak ada hal-hal yang menghimpit. Entah itu pekerjaan, harus mau kerja, harus mau ini, harus mau ini. Makanya saya tidak sarankan untuk berdoa jam 7 pagi. Kalau kemudian berangkat kerjanya jam 8 atau berangkat kerjanya jam 7, doanya jam 6, ya itu akan buru-buru, tidak akan dinikmati. Saya sudah bisa pastikan tidak akan dinikmati. Maka carilah waktu yang memang disediakan sama Tuhan. Kemudian yang kedua, firman Tuhan ya.
dia itu memperdengarkan suaranya dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkannya pagi, siang, dan malam, maka suaranya kita tidak akan dengar. Itu. Nah, jadi kira-kira itu yang mau disampaikan terkait dengan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11 ya. Ya, puji Tuhan. Ada pertanyaan atau sesuatu yang mau disaksikan atau bagaimana? Silahkan terkait dengan bisnis, pekerjaan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sedang tuntun? Aku ya, Chris. Silahkan sih. Jadi gini, kira-kira mulai pertengahan Juli itu ada beberapa yang nanya. Aku pikir kayak udah serius tapi nggak jadi. Terus aku mulai Oke. curiga nih, ternyata tuh kayaknya ada 5 orang yang Oh, kayaknya udah banyak mau ya. nggak jadi gitu. Hmm. Nah, terus tadi pagi kan aku berdoa, Tuhan, tolonglah Tuhan gitu. Nah, terus Hmm. kemarin itu hari Jumat ya, aku ngomong gini tiba-tiba dapat wahyuan bilang gini, hari ini aku jual salad master gitu kan ya. Oke. Terus ternyata ada orang tuh yang eh, pokoknya dia minta untuk kita demo gitu lah. Akhirnya diatur waktu hari ini di demonya tadi gitu. Hmm. Terus tadi pagi aku doa Tuhan aku minta gitu. Terus aku dikasih lihat ini maaf ya aku lihat ya. Jadi aku lihat tuh ada cewek agak badannya agak berisi gitu. Atasnya kaos hijau kayak tentara, bawahnya tuh kayak rok hitam. Ini ngeliatnya dari sisi dia punya sorry ya, dari punya pantatnya itu kayak kegencet pintu, kegencet meja, sorry sorry, kegencet meja. Oke. Jadi kayak kegencet gitu, terus gitu aku dapat angka kayak di tembok angka 50. Aku bilang, aduh apa ya, Roh Kudus apa gitu kan. Terus akhirnya aku kemarin sore itu mau coba berlatih untuk kayak tadi Krisna ya. Jadi Roh Kudus, aku kemarin ada yang tanya, aku lagi jalan di mall gitu, aku tanya, terus aku dapat jawaban. Terus tadi aku pikir aku tanya Roh Kudus apa 50. Terus tadi kan aku jalan nih ke tempat demo. Hmm. Aku belum dapet, terus pas aku demo itu ternyata dia kan tinggal di apartemen orang ini. Aku baru sadar dia tuh nomor 50, Oh, unitnya kamarnya 50. ya. Heeh. Terus Hmm. aku berpikir, oh, oh ini ya 50 kali ya gitu. Nah, Hmm. sampai sekarang nih orangnya masih nanya-nanya kan, masih belum, dia udah beli satu item tapi dari dulu gitu ya. Terus ini kesannya nih ada mau tambah lagi, cuman belum serak nih. Nah, tadi pas Krisna doa-doa itu tadi kita doa, aku dikasih lihat anaknya tadi anak kecilnya yang cewek. Nah, aku lihat, ih kok tuh anak kecil yang aku lihat ya barusannya. Nah, terus kan tadi Krisna kan doa untuk lintah tuh, yang aku lintah itu ya. Aku memang lagi mikir, nih kok kayak aku kemarin yang orang mau udah nanya itu kok nggak jadi gitu loh. Nah, cuman yang tadi nomor 50 itu apa berkaitan dengan rumah dia 50, yang unit nomor 50. Terus kan tadi juga aku lihat tuh pas doa itu kok aku lihat anak kecilnya tadi, anak ceweknya yang kecil gitu loh. Oke. Ya, itu didoain aja ya, diperangi karena kalau sudah ada itu baik ya, udah ada pewahyuan dan kemudian sudah ada eh, pewahyuan dan kemudian juga sudah ada peneguhan ya. Peneguhannya dia sudah kontak-kontakan toh sama Cici. Nah, tinggal ini peperangannya dimenangkan. Gitu toh. Tinggal peperangannya harus dimenangkan. Nah, jadi ya didoain terus, dipatahkan. Saya itu ya kalau misalnya ada orang mau ini minta misalnya minta apa? Inquiry. Company profile gitu ya, company profile atau apa begitu ya. Itu setiap slide itu saya doain itu. Setiap slide itu saya deklarasi dalam nama Tuhan Yesus segala macam. Nah, saya percaya gitu ya bahwa melalui gambar yang sederhana, tulisan-tulisan sederhana, orang tidak begitu ngelihat harganya jadi nggak jadi deh gitu atau apa gitu ya. Tapi pokoknya setiap slide-nya saya doakan gitu ya, belajar untuk segala hal dipersembahkan sama Tuhan. Nah, ketika komunikasi doa dulu sama Tuhan ya, Roh Kudus saya mau zoom sama dia, mau komunikasi sama dia, semua karena ada pekerjaan setan kan selalu berusaha untuk menggagalkan komunikasinya, menggagalkan ininya, menggagalkan itu dan lain sebagainya. Kalau tadi lintah-lintah itu ada selalu yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari kehidupan si Mariska. Nah, jadi di situ harus dipatahkan, diperangi baik-baik sehingga sampai benar-benar terjadi kemenangan. Kalau dari saya sih melihat itu sudah baik ya, pewahyuannya udah bagus sekali itu. Kepekaannya sudah bagus sekali, udah nyampe lihat
nomor 50 wanitanya, kemudian ternyata 50 itu adalah kamarnya, itu udah kuat sekali Roh Kudus tuntunnya. Nah, tinggal kemenangannya nih gitu yang Ya, benar-benar harus diperangi sampai benar-benar deal, sampai benar-benar ya. apa namanya closing, terjual Hmm, gitu ya. Sampai benar-benar seperti itu. Karena kalau misalnya tidak terjadi kemenangan, wah ini dirampasi nih, Ci, artinya. ya, Gitu kan? ya. Karena sudah dikasih pewahyuan, tapi kok nggak ada kemenangannya, gitu. Bukan pewahyuannya yang salah, tapi dirampasi nih, gitu. Nah, jadi kalau terus-terusan dirampasi gini, harus dirampasi ulang, gitu ya. Pekerjaan setannya dipatahkan, gitu. Oke. Doain ya, di dalam timnya itu siapa yang Tuhan suruh untuk doakan. Ada dalam satu tim C itu yang perlu didoakan secara khusus ya. Tuhan bicara tentang itu, lintah itu ya. Salah Hmm, satunya bicara tentang itu. Jadi didoakan baik-baik di dalam timnya gitu. Ya. ya. Paling itu yang aku bisa sampaikan sih kalau terkait dengan pewahyuannya, peneguhannya gimana-gimana itu aku tidak bisa jawab ya. Gitu. Oke, oke. Ya. Oh ya, tadi aku dalam perjalanan nanya kan, Roh Kudus apa 50? Terus aku dapat juga kayak ini ada ya, nanti kamu juga tahu gitu. Jadi pas Hmm. aku dalam perjalanan ke apartemen itu ya. Tapi aku baru ngeh pada saat mau masuk pintunya, ada tulisan 50 PH gitu. Oh, oh Hmm. jangan-jangan ini ya gitu. Karena memang yang aku lihat tadi 50 itu seperti tulisan di dinding yang dicoret, yang orang suka coret di jalan gitu loh, Chris. Oh, ya ya. Aku pikir, oh bisa juga ya. Gambar-gambar gitulah pokoknya. Ya, Mm. Ya, puji Tuhan. oke, Chris. Jadi Ya. bulan ini ada berapa yang masih tersendat? Kalau aku lihat dari pertengahan Juli itu udah ada kalau sama ini 5 orang yang udah kayak nanya serius, tapi tiba-tiba lah kok nggak jadi. Aku mulai ngeh tuh, lah aku mulai, oh kok sama ya. Udah nanya-nanya kayak nggak jadi. Dia bilang ya Hmm. nanti dulu deh gitu. Itu Oke. yang aku lupa. Kita berdoa ya, 5 orang ya. Hmm. Nah, sama-sama kita sepakat dalam doa ya, berdoa buat Cimariska. Saat ini di dalam nama Yesus, kami doa sepakat buat Cimariska di dalam nama Yesus, buat bisnisnya Salad Master. Kalau dari bulan Juli sampai dengan bulan ini ada 5 orang yang boleh masuk dan bertanya namun tidak terjadi closing. Saat ini kami patahkan pekerjaan setan, roh kegagalan, setiap roh-roh yang berusaha untuk menarik setiap calon-calon customernya, calon-calon pembelinya. Saat ini kami patahkan, kami hancur dalam nama Yesus. Saat ini Roh Kudus datang, Roh Kudus melawat, Roh Kudus Amin. menjamah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sungguh-sungguh bisnis yang Cimariska lakukan, yang perbuat, dikerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Dan biar Tuhan di dalam pelayanannya kami percaya bahwa ketika ia setia, Engkau menyediakan kemurahan, kelimpahan Amin. daripada Allah mengalir. Dan melalui bisnisnya ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami Amin. perkatakan berkat saat ini. Pekerjaan setan yang telah merampasi kehidupannya, telah merampasi setiap calon-calon customernya, kami patahkan, kami hancurkan, dan saat ini kami rampasi kembali. Saat ini Amin. dikembalikan memenuhi setiap lumbung-lumbung Cimariska. Saat ini Amin. juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Bukan hanya sekedar 5 ini, tapi ada banyak lagi yang ke Amin. depan Tuhan sediakan yang mengalir, ditarik oleh Roh Kudus sendiri, dinyatakan oleh Roh Kudus sendiri, diperdengarkan, diwahyukan oleh Roh Kudus sendiri, sehingga sungguh-sungguh di dalam pekerjaannya terjadi kemenangan yang besar untuk Amin. kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, puji nama Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you, Chris. Ya, thank you, Ci. Tuhan berkati. Yo, amin. Puji Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi mau bertanya atau apa kesaksian silahkan. Ya, silakan Bu Marlin, udah open mic. Pak Kris, sore semuanya, Sore. ibu-ibu sore. Saya mau kesaksian. Gini Pak Kris, kan dulu tuh apa ya? Sebelum saya ke Sumedang itu kan saya tuh pernah kenal sama seorang pemilik hotel ya di Mm, Lembang. Kalau di Lembang itu di Jakarta itu puncak lah gitu, mm, daerah puncak. Nah ini Lembang itu di Bandungnya itu Lembang. Nah waktu itu memang saya tuh waktu itu kan gembala gembala gereja saya yang di Bandung itu mau ngadain kayak rapat sinode gitu. Saya suruh cari hotel itu buat 1.000 orang. Nah, saya dipertemukan sama pemilik hotel ini tuh dengan cara yang ajaib aja, pokoknya aneh gitu.
Waktu itu kan saya cari-cari dengan cara saya sendiri gitu ya, tapi nggak dapat gitu. Hmm. Terus saya bilang, aduh Tuhan gimana gitu ya, ini nyarinya kemana gitu. Ada beberapa hotel sih yang maksudnya tuh kamarnya banyak tapi aulanya sedikit, aulanya gede tapi kamarnya dikit gitu kan. Nah, akhirnya dengan caranya Tuhan saya dipertemukan dengan salah satu pemilik hotel di Lembang gitu, Pak Kris. Nah, jadi kan waktu itu akhirnya singkat cerita jadi gitu ya 1.000 orang itu di tempat di hotel ini gitu. Hmm. Nah, waktu saya pindah ke Sumedang, ternyata di gereja saya yang sekarang di Sumedang itu setiap tahun itu ngadain pemuridan dan di akhir pemuridan itu ada retreat gitu. Nah, waktu itu mereka itu retreat itu di villa dan mereka masak gitu, para pengerjanya masak-masak. Saya bilang tuh daripada capek-capek masak udah aja di hotel. Saya bilang jadi nggak capek gitu kan. Karena di hotel itu kan mereka itu retreat itu kan apa sih acaranya kelepasan gitu kayak gitu. Terus oh ya cobain katanya. Akhirnya saya apa ya jodohin lah gitu ya sama si Cici ini, si pemilik hotel ini. Karena kita kan udah kenal lama gitu ya. Jadi akhirnya jadi udah beberapa kali retreat itu di hotel yang sama. Nah, waktu kemarin ini suami saya dan rombongan pemuridan ini pergi tuh Pak Kris ke hotel tersebut gitu ya. Saya udah tanya-tanya, Ci harganya sekarang berapa dan lain sebagainya. Akhirnya ceritanya jadi. Nah, udah gitu pas hari pertama retreat ada salah satu staff dari hotel tersebut itu nge-WA saya. Ini katanya Bu Alin, ini ada komisi buat Bu Alin. Saya kaget gitu karena Hmm. komisi saya bilang teh iya komisi buat Bu Alin. Aduh, maaf ya Bu, kata saya tuh gak terima komisi, apalagi nih buat gereja. Saya bilang, Hmm. jadi saya bilang enggak saya bilang terus ini dari pemilik loh katanya dari pemilik hotelnya langsung aduh maaf saya bilang saya nggak terima udah balikin aja gitu saya tuh nggak mau gitu. Nah Hmm. akhirnya singkat cerita udah nah pas besoknya hari Sabtu itu kan pulang kan. Terus stafnya ini tuh telepon lagi saya, Bu Alin setiap peserta katanya dikasih goodie bag, dalamnya itu roti gitu ya. Semuanya dikasih gitu. Itu tuh jumlahnya ada 35 orang. Oh, dikasih roti, saya bilang, iya semuanya dikasih roti. Oh iya, makasih, makasih. Saya bilang tuh, oh, pasti mereka happy gitu kan. Nah, nggak berapa lama, sore-sore lah jam berapa ya, jam 2 jam 3 itu ternyata pemilik hotelnya itu telepon saya. Lin, kan saya apa WA kan sama dia. Ci, makasih ya semua peserta dikasih goodie bag, dikasih roti, mereka happy. Nah, ya Lin katanya. Terus makanan juga di-upgrade Pak Kris. Hmm. Jadinya tuh dinaikin gitu levelnya. Tuh saya bilang, aduh saya bilang terima kasih banyak ya Cia, kita tuh udah di servisnya luar biasa gitu. Nah terus si cicinya ini ngomong, iya Lin, itu kan komisi kamu, dia bilang kan, jadi karena kamu nggak nerima komisi dan komisi itu nggak bisa dong dimasukin lagi ke kas hotel, jadi saya bagikan lewat goodie bag itu. Terus terus saya bilang teh, oh iya makasih ya Cia, saya bilang. Jadi kan saya ingat gitu Pak Kris tentang 5 roti dan 2 ikan gitu kan. Terus saya juga kan dikasih oleh-oleh kan sama dia, maksudnya makanan tuh banyak banget gitu. Saya kan cuma tinggal bertiga ya. Ternyata mereka saya dikasih berbagai macam makanan Sunda gitu ya. Ada apa? Teri balado, ada nasi bakar. Saya bagi-bagi gitu ke tetangga. Jadi kan mereka juga senang ya. Jadi bukan saya, kalau saya pikir, Tuhan kalau saya nerima komisi, saya nerima sendiri kan. Saya happy sendiri. Tapi mereka happy. Terus ada kayak bolu-bolu gitu. Saya potong-potong bagi-bagi ke yang bantuin saya kerja di toko gitu kan. Oh Tuhan, kata saya itu berkatnya berlimpah gitu bukan buat saya aja ternyata buat seluruh lingkungan saya juga berlimpah mereka happy gitu makan kue dan lain sebagainya dan Pak Kris akhirnya si Cici ini juga bukan sampai di situ aja si Cici itu ngomong gini Lin terima kasih katanya udah maksudnya dari dulu udah masukin tamu gitu ya dan Cici tuh dia tuh nawarin saya jadi marketing eksekutifnya hotel tersebut gitu Pak Kris. Nah tuh saya bilangnya gini, aduh Ci, saya tuh eh, apa tuh namanya, saya tuh
gimana ya nawar-nawarinnya tuh bingung gitu ke siapa. Kalau saya tuh apa tuh namanya kan ada kesibukan ngurus anak antar sekolah gitu, gak ada nggak apa-apa nih nggak apa-apa dia bilang tuh. Jadi saya tuh bingung ya Pak Kris ya, saya mau bilang Ci doain dulu. Terus saya bilang saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan kalau Tuhan mempertemukan saya dengan si Cici pemilik hotel ini tuh dengan cara yang luar biasa, dengan cara eh, mujizat Tuhan lah ya. Tuhan juga mampu memberikan customer untuk hotel ini dengan cara yang ajaib gitu Pak Kris. Jadi itu gitu kesaksian saya itu luar biasa ya. Saya tuh nggak nerima apa-apa. Maksudnya nggak mengambil sedikit pun keuntungan gitu ketika saya masukin tamu-tamu dari dulu kan. Maksudnya kalau 1.000 orang tuh kebayang berapa kan Pak Kris? Tapi nggak, saya tuh nggak mau gitu. Pokoknya saya nggak mau terima, apalagi itu masa untuk Tuhan gitu. Dan Tuhan tuh mengembalikannya tuh luar biasa. Sampai sekarang tuh saya masih doain Pak Kris yang marketing ini gitu. Akhirnya saya pikir oh luar biasa ya. Tuhan itu ternyata tuh kerjanya tuh nggak kemana kepikiran gitu Pak Kris. Saya bilang tuh saya udah nolak kan, udah berapa kali ditawarin gitu. Saya bilang tuh nggak mau gitu. Saya eh, untuk apa namanya untuk jadi marketing itu biarinlah saya, maksudnya tuh kalau ada yang mau saya suka tawarin tapi saya nggak mau terikat, saya bilang gitu Pak Kris. Itu Hmm. aja kesalahan saya juga, jadi kepikir gini Pak Kris, wah kayaknya SPS bisa juga di hotel itu Pak Kris. Hmm. Iya. soalnya soalnya cukup untuk itu kan untuk 1.000 orang, dan hotel ini tuh lobinya itu kan sering dipakai buat ibadah, ada ibadah orang-orang Sunda gitu, retreat-retreat gitu. Lagian kan dekat dan murah lagi Pak Kris, udah all out itu. Jadi saya kemarin itu kan nginep itu sekitar berapa ya, 700-an ya. Cuman dapat sekali makan, dia 200 lebih, udah 3 kali makan, 2 kali snack. Kan luar biasa Pak Kris, Hmm. murah gitu. Terus kan ada beberapa hotel yang saya tuh rekomendasikan karena si cicinya itu kan anak Tuhan. Jadi kalau untuk Tuhan, untuk retreat ke gereja, apalagi dia tuh jor-joran banget gitu. Paris nggak berhitungan. Waktu yang 1.000 orang itu sound systemnya memang listriknya itu kalau lebih dari daya dia pakai generator memang panitia tuh ngasih gitu kan, harus bayar. Tapi kalau selama yang kemarin itu pakai ruangan aulanya nggak dicas lagi, pakai listriknya nggak dicas lagi, pokoknya luar biasa gitu Pak Kris. Hmm. Itu aja berkat saya Pak Kris. Makasih. Puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Jadi berkat ya. Ya didoakan aja ya untuk apa namanya marketingnya ya. Ya kalau bisa dikerjakan dan memang sesuai dengan panggilan Tuhan ya enggak apa-apa. Yang terpenting Ya, kan eh, boleh enggak kita kemudian kerjaan tuh banyak ya boleh. Gitu ya bukan yang enggak boleh. Ya, tapi yang terpenting semua itu dikerjakan dalam panggilan Tuhan ya. Gitu. ya, Tuhan tuh banyak memakai orang tuh secara spesialis ya, memang secara spesialis. Jadi biasanya memang di dalam sebuah pekerjaan bisnis sekalipun tuh orang Tuhan tuh mengerjakan seseorang tuh dalam bidang tertentu, spesialis dalam bidang tertentu. Tapi jenis usahanya kemudian jadi semakin banyak ya enggak apa-apa, gitu ya. Itu malah baik toh, gitu. Malah baik kan, malah bagus. Misalnya dalam bidang marketing, kan banyak nih. Jadi ya marketing apa, atau misalnya kayak saya ya, digital gitu. Dalam bidang digital kan saya mengerjakan banyak hal juga. Saya dalam bidang digital ada mengerjakan dua bisnis begitu ya. Nah, dua-duanya jalan dengan baik dan dikerjakan secara digital. Itu pelayanan juga digital, segala macam digital. Ya karena memang beberapa waktu yang lalu ya, ketika saya kecil kan Tuhan memang urapi dalam hal digital begitu ya. Nah, jadi Tuhan tuh pakai kita tuh dalam hal spesialis, dalam bidang tertentu. Kalau dulu ingat saya pernah beritakan firman Tuhan terkait dengan lahan peperangan, tentang ayatnya waktu itu tentang Yehuda waktu itu, tentang Yehuda yang dikirim untuk berperang lawan Filistin kalau nggak salah atau apa waktu itu ya. Itu jadi lahan peperangan yang Tuhan sediakan apa. Nah kalau memang lahan peperangannya adalah terkait dengan bidang itu, saya nggak ngerti ya nyebutnya bidang apa itu. Hotel, perhotelan begitu, apa properti atau apa begitu ya. Ya terkait dengan hal itu ya didoakan aja gitu, biasanya tetap inline gitu, biasanya tetap inline gitu. Ya kita doa ya buat Ibu Marlin ya. Roh Kudus, kami mengucap syukur, terima kasih buat Ibu Marlin yang Tuhan berkati dengan dahsyat di dalam pekerjaannya, dalam relasinya boleh jadi berkat bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga buat orang sekelilingnya. Terima kasih buat anugerah Allah. Saat ini Roh Kudus berkati Roh Kudus Jama di dalam tawaran yang saat ini sedang
dilayangkan kepada Ibu Marlin untuk menjadi eksekutif marketing dari hotel tersebut. Roh Kudus yang berkati, biar di dalam tuntunan Allah, apabila memang itu harus terjadi, maka terjadilah di dalam kemurahan Allah, untuk panggilan Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus kami berkati buat setiap bisnis, pekerjaan, usaha yang Ibu Martin lakukan, biar terus bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami perkatakan berkat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati Ibu. Thank you ya buat kesaksiannya. Kasih Pak Puji Kris. Tuhan. Sama-sama. Ya, puji Tuhan. Ya, boleh? Satu lagi terakhir, masih ada? Tidak ada? Saya boleh nggak, Pak? Oh ya, silakan Ibu Desi. Ya, saya mau kesaksian, Pak. Jadi, saya setuju banget tadi Pak Kris ngomong setiap orang udah diberikan keahlian masing-masing ya. Saya kan bekerjanya di bidang asuransi ya. Dari sejak saya lulus kuliah, saya yang dari tidak tahu apa-apa. Saya kerja di perusahaan asuransi, kemudian sekolahin sama bos ya. Saya di bidang asuransi. Saya pernah pengen ganti ya. Saya jualan eh, baju, jualan sepatu, jualan tas, tapi semuanya harusnya at the end semua harus balik lagi ke asuransi ya. Singkat cerita saya sekarang juga masih di asuransi gitu ya. Terus saya beberapa waktu yang lalu kan Pak Kris pernah bagiin bahwa di pekerjaan kita adalah ladang pelayanan kita gitu ya. Ya, Saya itu diingatkan tentang Paulus ya. Paulus juga dia melayani, tapi dia juga pengusaha tenda gitu ya. Nah, di situ ini saya baru praktekkan, saya mengubah cara doa saya tuh. Jadi saya doanya gini, eh, beberapa minggu lalu saya doanya, Tuhan saya bukannya mau minta berkat untuk diri saya sendiri. Tapi saya rindu Tuhan. Saya lihat banyak orang tuh pergi melayani misi gitu ya. Seperti Pak Yo kan selalu ngomong, kita pergi menginjil gitu ya. Tapi saya tuh bingung ya. Menginjil kan pasti butuh biaya ya. Ah, ah. Saya bilang Tuhan kalau boleh, saya diberkati itu, saya mau nabung. Suatu saat kalau Tuhan menugaskan saya untuk menginjil, saya punya biaya gitu ya. Saya cuma doanya seperti itu gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba saya ketemu seseorang teman saya yang udah lama, teman kantor saya yang udah lama jarang kontak, ketemu cuma ngobrol singkat aja. Saya juga nggak ngarapin gimana-gimana. Tahu-tahu setelah beberapa waktu ketemu dia kontak saya, dia mau jadi nasabah saya gitu ya. Itu satu ya. Dan itu saya sampai kaget kok eh, secara gampang banget dia kok mau gitu dengan rela hati gitu ya. Nah, kemudian itu udah jadi satu. Saya kaget. Itu saya tahu nih ya. eh, itu pasti udah connect sama doa saya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua hari ini kejadian. Sama saya cuman jadi setiap minggu itu kalau kita dapat nasabah itu kita dapat kesempatan untuk dapat lucky draw. Nah, lucky draw itu kan teman-teman saya itu sangat berkeinginan untuk dapat ya tentunya untuk dapat uang itu misalkan dapat uang gitu ya ya mereka kan untuk kepentingan sendiri. Nah kali ini saya lakukan doa yang simpel juga tadi pagi sebelum berangkat ke kantor saya bilang Tuhan ini kalau memang saya dapat berkat dapat lucky draw ini ya uang ini juga nanti saya mau pakai terserah Tuhan nanti mau ditabur kemana gitu ya. Udah saya cuma doa gitu aja. Terus pada saat kejadian laki bro itu saya juga nggak terlalu gimana-gimana, saya santai-santai aja, saya ngobrol-ngobrol, terus makan siang juga saya tinggalin aja gitu. Tahu-tahu tiba-tiba saya buka di grup grup ya, grup kantor, semua pada ucapin selamat ke saya. Ternyata saya dapat lagi bro hari ini, puji Tuhan ya. Tapi sekali lagi hari ini saya sukacitanya bukan karena saya diberkati ya, tapi saya sukacitanya karena ya ternyata Tuhan memang mau pakai saya. Itu salah satu konfirmasi buat saya. Untuk nanti Tuhan untuk saya kemana saya tidak tahu. Tapi yang pasti saya tidak berani untuk semangat untuk memakai berkat yang percaya Tuhan kepada saya. Saya terima kasih saya bisa belajar dalam melakukan pekerjaan saat saya domi sesuatu lebih disasar terus hari
mendengar suara Tuhan dan saya bersyukur rasanya saya mesti terus latihan supaya seperti mata Tom yang terus ditajamkan biar terus apa. Oke, sinyalnya ya. Kita tunggu ya, kasihan ya, soalnya tadi udah sempat cerita. Ada yang lain yang mau kesaksian atau bertanya, silahkan sambil menunggu Ibu Desi. Kalau ada dipersilahkan, kalau tidak ada ya kita tunggu saja. Ya silakan Ibu, sinyalnya putus Oke, tadi. Ya, mati ya maaf. ya, Cuma sampai satu yang sampai saya suara mau, Tuhan tadi, mata tombak. ya mata tombak yang terus dipertajam. Itu sih kesaksian saya. Nah, ke depannya saya akan terus mau coba latihan dengar yang suara Tuhan. Cuman satu ya boleh saya minta tolong doain. Waktu itu pernah Pak Krisna doain saya batuknya masih belum sembuh ya Pak Krisna sampai sekarang. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Nanti dia mereda terus kambuh lagi gitu ya. Agak saya susah ya. Saya pikir eh, apa itu gangguan karena itu mulai kayak gini nih mulai sore nih menjelang malam. Walaupun saya sering nanti dibangunkan di jam 2 jam 3 saya dengan harapan supaya bisa berdoa ya. Tapi itu sangat mengganggu yang nggak memungkinkan saya untuk melakukan hal hal seperti itu gitu. Saya udah 10 kali kali ke dokter, tapi saya belum menemukan penyebabnya kenapa saya bisa batuk seperti ini gitu. Sampai hari ini ya kayak gini. Saya minum obat udah banyak, obat antibiotik juga udah gonta-ganti. Saya nggak tahu kenapa gitu. Boleh mohon doanya aja supaya saya bisa aktivitas lebih maksimal lagi. Itu saja. Makasih. Puji Uh, Tuhan. Thank you buat kesaksiannya Bu Desi. Kita berdoa ya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat setiap berkat, anugerah lawatan Allah dalam kehidupan Ibu Desi yang Tuhan pakai, Tuhan kirimkan nasabah, dan juga Tuhan berkati dengan Lucky Draw. Terima kasih mengucap syukur buat itu semua. Terus berkati, terus teguhkan panggilanmu di dalam pelayanannya, sehingga terus melalui kehidupan yang dipakai untuk jadi alat Allah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga kami perkatakan berkat terjadi buat tenggorokannya, semua pekerjaan setan di sana dalam bentuk sakit penyakit, dalam bentuk kutuk sakit penyakit, dalam bentuk sakit penyakit yang ada yaitu batuk yang mengganggu kehidupannya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan, kutuk penyembahan berhala, setiap kutuk-kutuk yang membuat sakit penyakit itu ada dalam kehidupannya, dalam tenggorokannya, saat ini juga kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga kami perkatakan terjadi kelegaan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan terjadi kelepasan. Saat ini di dalam nama Yesus kami perkatakan kesembuhan terjadi, mengalir saat ini. Setiap bagian-bagian yang radang, luka yang juga diakibatkan oleh asam lambungnya, kami patahkan, kami hancurkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus dan melawat saat ini, menguduskan, menyucikan, dan saat ini menyatakan kesembuhan dengan dahsyat. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan semua pekerjaan setan itu harus enyah dan pergi dalam nama Yesus saat ini. Saat ini semua pekerjaan setan itu harus enyah dan pergi dari kehidupan Ibu Desi, dan terjadi kesembuhan, terjadi lawatan yang total saat ini. Tidak kembali lagi batuk-batuknya, tidak kembali lagi batuk-batuknya. Saat ini juga dalam nama Yesus terjadi saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan berkat ini terjadi di dalam kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus. Saat ini kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu boleh angkat tangannya, mengucap syukur sama Tuhan, terima kesembuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana Ibu, dicek dulu? Makasih Krishna, saya percaya saya sudah sembuh. Puji Tuhan. Amin. Ibu ada asam lambung juga, Pak? Saya sih nggak tahu ya. Saya nggak berasa apa-apa sih. Mungkin ada kali ya. Oke. Didoakan terus ya, soalnya asam lambung yang parah itu bisa mengakibatkan batuk, ya. Asam lambung yang parah
gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi Mm-mm. batuknya bukan karena pilek, tapi karena asam lambung, gitu ya. Iya, rasanya sih bukan karena virus atau bakteri sih, kayaknya sih bukan gitu. Karena Hmm. itunya antibiotiknya nggak mempan. Hmm. Ya kalau dia misalnya kalau dia karena asam lambung itu yang harus diobati dia asam lambungnya, bukan batuknya. Hmm. Karena kalau Iya. asam lambung dia tinggi, dia terjadi peradangan. Nah, Oh, peradangan itu yang membuat akhirnya batuk-batuk terus. Begitu. oh, iya, Nah, iya. jadi itu Oke. yang harus diobati lambungnya justru kalau memang memang batuknya karena lambung, gitu ya. Hmm. Ya tapi kita Iya, terus doakan ya. Ya, iya. puji Tuhan. Makasih ya buat Ya, doanya. sama-sama Hmm. Ibu. Ya, puji Tuhan, kita akan tutup pelayanan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan tutup ya. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Allah kami di dalam kasih kemurahan, berkat, lawatan Allah kami boleh berkumpul bersatu untuk terima anugerah lawatan Tuhan. Kami mengucap syukur buat sepanjang ibadah yang Kau telah berkati. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap rema, pewahyuan. Kami juga mengucap syukur buat setiap berkat di dalam kesaksian yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami di tempat ini. Saat ini kami hendak tutup ibadah pertemuan perjumpaan kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati, Tuhan lawat setiap bisnis pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anak-anakmu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bisnis apapun yang dikerjakan dan dilakukan terus ada di dalam penyertaan kemurahan dan lawatan Allah. Pekerjaan apapun yang dikerjakan terus ada buah-buah kemenangan, ada buah-buah berkat Allah terjadi di sana. Saat ini kami tutup ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami terima berkat itu dan biar segala berkat yang ada dalam sorga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus menjadi nyata dalam setiap bisnis, pekerjaan, pelayanan kami masing-masing. Kaki kami dibawa untuk terus melangkah lebih cepat, melangkah lebih jauh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apapun yang kami perbuat dengan tangan kami terus dibuat berhasil oleh karena nama Tuhan. Berkat ini terjadi mulai hari ini, esok, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom semua, selamat sore. Shalom. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati.